Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya David Stark. Hari ini saya akan sharing pada teman-teman semua tentang widget elevated button. Jadi widget elevated button ini adalah widget yang menggantikan widget raise button. Jadi kalau kemarin-kemarin raise button itu masih bisa digunakan, sekarang sudah digantikan oleh elevated button. Untuk itu kita langsung aja buat projectnya. Klik view, comment palette, dan new application project, simpan. Kita bikin foldernya, bikin elevated. Oke, kemudian nama projectnya misalkan elevated button ya. Kemudian kita tinggal tunggu sampai projectnya siap. Jadi kalau teman-teman yang kemarin-kemarin mungkin terbiasa dengan raise button, itu udah nggak bisa digunakan ya teman-teman, sejak Flutter di upgrade lagi. Oke, sekarang kita hapus semua dari seperti biasa, kita clean code, kemudian kita buat stateless widget, nama my app, kemudian returnnya material, dan home-nya kita default, dan kita kasih app bar. Widget app bar. Kemudian untuk judul app barnya atau title-nya kita kasih teks, misalkan latihan elevated button. Oke, kemudian tekan Shift Alt F di keyboard agar dokumennya rapi. Ya, setelah app bar kita kasih body. Kita buat contoh 2 buah button aja dulu ya. Jadi kita kasih widget center, kemudian kita kasih childnya kolom, kemudian di dalam kolom kita kasih children. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu ya apa beda child dengan children, jadi child itu dia hanya berisi 1 buah widget di dalamnya, sedangkan children itu berisi kumpulan dari widget ya, jadi bisa banyak di dalam children. Kemudian di children ini kita kasih, nah ini saya kasih lihat yang pertama dulu ya, raise button. Ini yang kemarin sebelum di upgrade ini masih bisa digunakan, tapi sekarang udah nggak bisa ya. Ini ada kasih keterangannya sudah diganti. Sekarang kita gunakan elevated button. Oke, on press-nya kita matikan dulu. Kemudian kita kasih anonymous method. Untuk anonymous method ini nanti saya jelaskan ya. Jadi pada saat ditekan
dia nggak ada respon apa-apa ya teman-teman, hanya bisa ditekan aja, belum ada functionnya. Kemudian untuk childnya kita kasih text. Misalkan kita kasih teks apa ya, my button gitu aja mungkin. Oke, kemudian shift ALTF lagi supaya rapi. Di sini kita kasih koma. Setelah elevated button, nah bedanya dengan rest button, di elevated button ini dia ada style teman-teman, untuk mendekorasi buttonnya itu sendiri. Kita gunakan style. Belum koma ya. Ini di sini kasih style, shift ALTF lagi. Kemudian di sini baru kita kasih widgetnya elevated button dan titik style from ini. Shift ALTF. Kemudian di dalam style from ini, nah di sini kita running dulu aja ya supaya bisa lihat. Save. Kemudian di sini ya, ini bedanya dengan yang lama. Kalau Flutter yang baru ini dia bisa pilih dulu di sini. Ini kan defaultnya Chrome. Kita rubah ke misalkan Flutter emulator. Ditunggu. Oke. Dan kita running ya, tekan F5. Oke teman-teman semua, ini tampilan dari elevated buttonnya ya. Sebenarnya sama seperti rest button yang kemarin. Kalau teman-teman pelajari itu rest button sama persis ya. Hanya saja sekarang sudah dirubah ke elevated button. Oke. Sekarang kita coba ini kita taruh di tengah di sini. Seperti yang dipelajari kemarin-kemarin, kalau kolom ya kita kasih main axis alignment titik center. Save. Ya rubah di sini. Oke. Nah, kemudian di sini di stylenya ini sekarang kita mulai dekorasi. Ini defaultnya ya, ini defaultnya. Kemudian untuk merubah warna backgroundnya ini, di sini kita gunakan yang namanya primary. Tekan colors, titik misalkan pink. Oke, save.
Oke, dia sudah berubah jadi warna pink ya. Kemudian kalau kita mau merubah ini yang tulisan my button ini warnanya, kita gunakan yang namanya on primary. Jadi di atas primary itu apa warnanya? Primary misalkan color stick yellow mungkin. Nah, kita save. Oke ya. Kemudian setelah itu kita bisa juga kasih elevation ya. Elevation itu yang seberapa angkat dia, jadi kelihatan mengambang. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja. Dan misalkan 5. Itu. Jadi dia tombolnya semacam mengangkat ya teman-teman. Ada bayangannya. Jadi di elevation ini pas dia diklik, elevationnya itu sudah bertambah. Tuh. Kemudian apalagi yang mau kita kasih, shadow color. Misalkan color titik shadownya. Tuh teman-teman bisa lihat kan shadownya berubah jadi green tapi tidak terlalu kentara juga ya. Kemudian kita kasih lagi misalkan minimum size. Kemudian kita kasih widget size ini. Nah ini widthnya berapa, height-nya berapa. Misalkan kita mau kasih minimumnya itu widthnya misalkan 200, sedangkan height-nya itu 80. Oke, save. Ini ya. Jadi width-nya itu 200, height-nya 80. Jadi ini adalah ukuran minimum. Jadi misalkan teman-teman kasih banyak kata-kata ya, nanti dia memperbesar sendiri. Ini button gue yang baru di tahun ini. Misalkan ini ya, kita kasih panjang. Save. Nah, jadi yang dari 200 tadi minimum, dia rubah memperbesar sendiri. Jadi nggak kepatok 200. Minimumnya aja 200. Kalau memperbesarnya dia otomatis. Oke. Kemudian kita kasih lagi. Kita hapus aja, terlalu panjang. Sip. Kemudian kita kasih lagi yang namanya alignment. Jadi misalkan tulisan ini teman-teman mau arahkan ke kiri atau kanan, kita kasih alignment, segment, kemudian alignment, titik left. Tekan center left ya. Kita save. Ini teman-teman. Ya jadi geser ke kiri ya. Kalau mau ke kanan juga gitu. Coba aja. Ke right.
Kemudian ada lagi yang namanya side. Nah, ini side ini untuk yang sisi luar ini teman-teman. Ini side-nya ya. Misalkan kita mau rubah warnanya, bisa juga. Misalkan border side. Di border side kita isi color. Misalkan colors titik text. Di border side-nya kita kasih warna hitam ya. Ini tipis banget ya teman-teman. Coba kita portable. Jadi koma, kita kasih width-nya. Misalkan width-nya 5. Save. Ini ya. Jadi lebih kelihatan tapi terlalu tebal. Mungkin 3 aja. Oke, manis. Kemudian kita kasih lagi yang namanya animation duration. Nah, jadi ini yang kita klik ini teman-teman. Ini kan ada durasinya ya. Ini yang ripple-nya itu. Pada saat kita klik, itu bisa kita percepat atau perlambat. Jadi animation duration, kita kasih duration. Kemudian isinya millisecond. Kemudian kita kasih misalkan 50. Jadi 50 millisecond ya. 50 millisecond itu setengah detik. Tuh, dia lebih cepat ya. Coba kalau kita perlambat 500. Save. Tuh teman-teman. Tuh ya. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya shape. Shape ini mirip dengan border radius ya. Jadi di shape ini agar tombolnya melengkung, saya kasih shape stadium border. Oke. Kemudian kita save lagi, dia akan melengkung teman-teman. Oke. Oke, ini kita kasih center aja. Oke, cakep ya. Kemudian untuk elevated button ini sudah cukup ya, sudah komplit. Ada lagi yang satunya elevated button juga, tapi dikasih icon teman-teman. Ini kita langsung aja ya, mulai dari ini di bawahnya. Saya kasih elevated button titik icon. Ini teman-teman sudah ada. Nah, on press-nya kita matikan lagi. Kita kasih anonymous method. Kemudian icon. Di icon ini kita kasih widgetnya icon.
Ini. Jadi ikonnya kita kasih icon apa? Ini bebas. Misalkan icon titik wallet ya, wallet. Ini kalau teman-teman biasa icons titik wallet. Kalau biasa cek saldo ya. Kita cari yang wallet ini, misalkan icons icon balance titik wallet, koma, kemudian label, harusnya ada kurungnya, kemudian labelnya kita kasih widget text. Oke, misalkan teksnya kita kutip, kita ganti misalkan saldo rekening, shift ALTF lagi supaya rapi codingnya. Oke, icon. Oke, mantap. Di sini kita kasih koma aja, save. Kita lihat hasilnya ini teman-teman. Oke, jadi elevated button tadi yang ini ya, ini yang kita desain, sedangkan untuk yang ada ikonnya ini dia pakai elevated button titik icon. Kemudian kita bisa juga kasih style teman-teman, sama seperti yang elevated button biasa ini. Untuk ke elevated button.icon ini kita kasih style, kemudian ini widgetnya adalah button style. Ini. Nah, untuk merubah background, warna backgroundnya beda dengan yang ini teman-teman. Kalau ini tadi kita gunakan primary, sama yang di bagian atasnya kita gunakan on primary, sedangkan untuk yang di titik icon ini kita gunakan yang namanya background color, kemudian widgetnya material state property. Nah, material state property titik all. Oke, kemudian value nya kita kasih color titik pink misalkan supaya sama, koma, save, maka dia akan berubah jadi pink. Nih teman-teman, jadi ini bedanya ya, ini elevated button biasa, ini yang icon. Kemudian untuk merubah yang warna yang depan ini teman-teman, kalau di sini kan pakai on primary, sedangkan untuk yang di elevated button.icon ini dia menggunakan namanya background color. Widgetnya sama, material state property titik all. Colorsnya supaya sama kita kasih warna yellow. Kemudian kita save, lihat hasilnya, maka berubah warna yellow juga ini dua-duanya. Oke teman-teman, mantap banget ya. Kemudian kalau di sini
untuk memperbesar hurufnya. Ini sama ya, sama persis seperti latihan-latihan kemarin. Tinggal dikasih style aja. Text style. Ini sama ya, gampang. Font size. Misalkan font size-nya kita kasih 18. Sip. Kurang besar, tekan 25. Oke teman-teman, mungkin untuk materi elevated button kita sampai di sini. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan harus cepat dalam belajar ya teman-teman, karena masih banyak materi-materi yang harus teman-teman kuasai agar teman-teman semakin jago dalam memprogram aplikasi Android, iOS maupun web. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.